Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan kembali membuat suatu perhitungan untuk teman-teman semuanya. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini, apa akan saya terangkan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat menginspirasi dan dapat dipraktikkan dengan baik. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru gabung ataupun yang baru kenal dengan Mas Al Audio, saya ucapkan salam kenal. Dan juga yang baru lihat-lihat, baru mampir, baru lihat video ini nih sekarang baru lihat nih. Ya, teman-teman bisa di-subscribe channel YouTube ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video perhitungan yang lainnya. Dan juga dihidupkan tanda loncengnya apabila nanti saya buat video. Teman-teman yang menghidupkan tanda lonceng adalah orang pertama melihat video ini. Selanjutnya teman-teman semuanya akan saya bahas untuk perhitungan suatu pertanyaan dari Mas Jamsol ya, Mas Jamsol ya. Jadi Mas Jamsol ini mempertanyakan dia itu memiliki trafo 25 ampere teman-teman ya. 25 ampere dengan voltase 56 volt AC. Nah, bagaimanakah perhitungannya Mas? Seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan panjang untuk teman-teman semuanya, dan ini dapat menginspirasi karena ini berlaku untuk trafo 5 ampere, 10 ampere ya, 15 ampere ya. Itu bisa ya dengan ketentuan perhitungannya sama persis seperti ini. Jadi teman-teman tinggal rubah nilai ampere dan voltase yang akan digunakan. Nanti akan ketemu nilai daya, muatan, beban dan lain sebagainya ada. Baik teman-teman semuanya, akan saya mulai. 25 ampere 56 volt AC ini adalah suatu data PSU yang cukup besar menurut saya ya. Cukup besar, jadi tentunya apabila cukup besar seperti ini kita sangat rugi kalau misalkan kita hanya membuat menjadi 2 channel. Ruginya apa Mas? Ruginya itu terlalu banyak transistor final nanti yang numpuk ke channel 1 ataupun channel 2 dan dibebani misalkan hanya 700 watt, 1000 watt. Itu sangat rugi besar ya, karena apa, bisa kita bagi beberapa channel agar bisa terbagi menjadi banyak speaker, seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan 2 channel ya mungkin hanya 4 speaker saja, sedangkan dengan 4 speaker saja sudah muatannya luar biasa itu dari transistor final terhadap beban itu akan bisa rusak karena muatan listriknya dari final terlalu banyak. Nah, seperti ini cara berhitungnya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Kita akan mencari nilai dayanya. Berapa Mas dayanya? I itu adalah ampere, 25 ampere dikali dengan voltasenya berapa? 56. Karena dia total maka 56 dikali 2 teman-teman semuanya. Paham ya? Nah, dikali 2 dibagi dengan cos P-nya berapa? 0,8. Kalau misalkan teman-teman menggunakan trafo yang memiliki center tap atau trafo 2 fase, trafo CT banyak orang bilang, maka dikalikan dengan 2, jangan cuma 56 saja. Oke. Kenapa? Yaitu tadi tegangan kan 2 pas keluarannya. Kenapa dihitung cuma 1 pas? Nah, seperti itu. Ketemunya berapa? 3500 watt. Saya bilang tadi bahwasanya keluarannya sangat besar dayanya. Itu berapa? 3500 watt itu sangat besar, teman-teman ya. Ini bisa untuk speaker banyak ini, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui PSU-nya, penting juga kita mengetahui muatan listrik PSU-nya, teman-teman ya. Tujuannya kita mengetahui muatan listrik PSU-nya apabila kita nanti memberi beban keseluruhan yang terpasang tadi itu tidak melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU. Paham, teman-teman? Misalkan nih muatan listriknya 2800, tapi teman-teman buat beban atau dipasang beban itu kapasitas bebannya keseluruhan itu sampai 3500 misalkan atau 3000 misalkan. Nah, itu tidak direkomendasikan teman-teman. Kalau misalkan dipasang maka akan trouble pada bagian PSU, terutama trafo akan panas berlebihan. Paham teman-teman? Nah, kalau misalkan seperti ini beban tidak melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU tadi, insya Allah trafo walaupun dibuat menjadi 4 channel, 5 channel, 6 channel, trafo tidak akan panas berlebihan. Atau walaupun dibebani misalkan 1000 watt, 2000 watt misalkan seperti itu trafo tidak akan panas berlebihan kalau asalkan trafonya kualitasnya baik ya teman-teman ya. Nah, trafo NELK itu rekomendasi dari saya, akan saya tuliskan di deskripsi nanti kalau teman-teman mau beli ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi insya Allah akan aman untuk bagian trafonya.
Seperti contoh punya saya pribadi di rumah itu ada 8 speaker, satu trafo teman-teman, satu PSU dan trafonya nggak ada panas berlebihan. 6 speaker seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu kita mengetahui PSU-nya sudah kita ketahui, muatan listriknya sudah kita ketahui, maka setelah itu kita lari ke dioda sebagai penyearah tegangan 56 volt AC tadi teman-teman ya. Kan output trafo masih AC, maka harus kita searahkan dengan dioda teman-teman ya. Dioda berapa ampere harus kita gunakan Mas? 25 ampere adalah tegangan yang 20 ampere adalah ampere trafo yang akan kita gunakan. Maka untuk lebih amannya kita kalikan 3 teman-teman. Nah 3 ini adalah nilai konstan, nilai tetap yang ditentukan oleh guru kita teman-teman ya, nilai tetapnya. Jadi 25 dikali 3 sama dengan 75 ampere. Teman-teman bisa gunakan dioda 75 ampere dan toleransi bisa ke 60 ampere asalkan jangan misalkan 35 ampere, jangan sampai 35 ampere karena apa? Terlalu tipis ya teman-teman ya. Nah jangka panjangnya nggak baik karena kalau misalkan jangka panjang kita akan menggunakan untuk jangka panjang tapi keamanannya masih kurang, maka kita tidak rekomendasi teman-teman. Pastikan keamanannya baik untuk jangka panjang seperti itu. Nah selanjutnya adalah rumus perhitungan elko teman-teman. Nah ini saya katakan bahwasanya elko-nya pasti besar. Kenapa? Karena ini ampere trafonya cukup besar dan voltasenya cukup besar teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan 10.000 mikro bisa penuh sama elko itu isi boxnya teman-teman. Maka dari itu kita kalau misalkan ingin menggunakan trafo yang besar, voltase yang cukup besar menurut saya 56 volt AC, maka pastikan elko-nya juga yang besar. Kalau elko yang 10.000 bisa penuh boxnya. Paham teman-teman? Oke, kita hitung ya. UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 25 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 112 volt. Ya. Dari mana Mas 112? 56 dikali 2. Paham? Dikali lagi dengan 112. Dari mana Mas 112? 56 kali 2 karena ini volt total. Paham? Ketemunya berapa? 313.000. Wow, sangat besar sekali teman-teman ya. 313.000. Nah, 313.000 tadi kalau kita menggunakan elko yang 66.000 ya, teman-teman kalau beli yang 66.000, maka teman-teman bisa gunakan elko sebanyak 4 bits saja, 4 biji saja. Ya, teman-teman ya. Atau 2 set. Nah, kalau teman-teman menggunakan 33.000 mikro, nah ini cukup banyak teman-teman. Teman-teman bisa gunakan sebanyak 10 piece ya atau 8 piece ya. Jadi 10 piece itu kan ganjil ya teman-teman ya. Nah, pastikan nanti diturunkan atau dikeataskan nggak apa-apa, bisa 8 piece atau 4 set atau 5 set seperti itu teman-teman ya. Paham teman-teman? Oh 10 genap ding ya, kok ganjil sih. 10 genap jadi bisa 5 set atau 8 set. Paham teman-teman? Oke. Kalau teman-teman menggunakan 22.000 mikro, maka teman-teman bisa gunakan sebanyak 14 piece ya atau 7 set. Wow, banyak sekali teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Konsekuensinya kalau kita menggunakan trafo besar, voltase besar, maka tentunya elko pun harus besar. Seperti itu teman-teman. Karena elko itu adalah sebagai penyerata tegangan DC setelah melewati dioda. Kalau misalkan kita menggunakan ampere besar, voltase tinggi, tapi penyerata tegangan atau elko-nya tidak sesuai, maka itu akan banyak kendala teman-teman. Kendalanya apa? Kurang maksimal. Yang kedua akan ada dengung karena kekurangan atau ria-ria AC-nya masih ada, jadi penyeratannya kurang stabil atau kurang baik. Nah selanjutnya kita bisa lanjut ke perhitungan perubahan voltase teman-teman. Untuk rumus perubahan voltase dari volt AC to volt DC yaitu VDC, ini adalah nilai yang akan kita cari sama dengan VAC dibagi dengan cos pi. Mas, kenapa kok cos pi nggak 1,4 aja? Karena banyak kita itu udah menggunakan 1,4 Mas. Nah, kalau teman-teman menggunakan 1,4 itu memang benar untuk kita mengetahui berapa voltasenya teman-teman. Misalkan nih kita menggunakan 32 volt AC. Nah, setelah kita kali 1,4 ketemunya berapa? Misalkan ketemunya 45 volt DC. Nah, memang mungkin kalau kita multitester nih teman-teman, kisaran 45 atau 44 volt DC. Benar memang teman-teman. Tapi di situ tidak ada faktor kerugian dayanya teman-teman. Kenapa? Cos pi itu kan faktor kerugian daya. Berarti kita tidak memasukkan nilai faktor kerugian daya dalam lingkup perakitan power ampli teman-teman ya, bukan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya beda lagi teman-teman.
Dibagi dengan cos P adalah nilai faktor kerugian daya. Jadi nilai 70 volt DC ini VAC-nya 56 dibagi dengan cos P 0,8 sama dengan 70 volt DC ini adalah nilai pembagian 0,8 ini teman-teman ya. 0,8. Kalau 1,4 pasti lebih dari 70 volt DC. Nah, kenapa kok dibagi 0,8 faktor kerugian daya? Karena teman-teman, kalau teman-teman mau saat power ampli jadi dioperasikan tuh power amplinya teman-teman ya, dioperasikan, dibebani dengan speaker 100%, itu tegangan pasti akan drop teman-teman. Kalau standby belum diberi beban itu tidak akan drop. Tapi kalau misalkan teman-teman semuanya dropnya ya mungkin nggak terlalu banyak teman-teman ya. Nah kalau misalkan nanti teman-teman bebani speaker itu akan turun di tegangan 70 volt DC. Kisaran 70 volt DC ini teman-teman. Maka dari itu penting kita masukkan dari faktor kerugian daya agar tidak ada kerugian daya. Kenapa? Karena nanti turunnya akan di sini teman-teman. Paham teman-teman semuanya? Paham ya? Jadi dengan kita menggunakan cos P 0,8 maka kita akan mengetahui nanti di drivernya itu daya keseluruhan driver itu harus sesuai dengan daya PSU. Daya PSU nih, daya PSU ya, daya PSU dan juga muatan listrik PSU-nya harus sama dengan muatan listrik driver. Dasarnya dari mana? Ya dari ini teman-teman. Dasarnya dari sini. Kalau misalkan dikali 1,4 maka ini tidak akan ketemu daya ini tidak akan sama dengan daya driver. Karena kita setelah ini akan mencari daya driver teman-teman ya. Daya driver itu harus sama dengan daya PSU. Nih, nilainya harus sama. Ini juga nilainya muatan listriknya harus sama dengan driver. Itu dinamakan klop atau sesuai. Paham teman-teman ya? Dasarnya adalah ini. Kita bagi dengan cos P faktor kerugian daya. Oke teman-teman. Nah selanjutnya mari kita masuk ke perhitungan driver nih teman-teman ya. Nilainya harus sama dengan nilai ini teman-teman ya. Harus sama. Oke kita akan hitung teman-teman semuanya. Oke teman-teman, rumus untuk driver daya aktif. Nah daya aktif atau watt ya teman-teman ya, biasa kita bilang WA TT watt. Nah nggak kelihatan nih watt. Nah seperti itu ya, bukan watt ya tapi watt. Ntar ada yang nulis WHATT jadinya watt. Nah dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total DC ya. I dikali dengan V total DC. Ingat ya teman-teman, V total DC. I nya berapa? 25 ampere dikali dengan voltage-nya berapa tadi mas? Volt DC-nya 70 volt DC mas. Nah 70 volt DC maka karena 2 fase dikali 2 ya. Ini volt, setelah perubahan volt AC ke volt DC ketemu 70. Kita masukkan 70 volt DC ya teman-teman ya. Maka dikali 2 karena 2 fase ketemunya berapa? 3500. Nah ini antara PSU dan driver sudah klop teman-teman atau sesuai. Nah kalau driver dan PSU sudah sesuai, nah itu peluang panas pada transistor final sangat jauh sekali teman-teman. Sifatnya yang panas berlebihan ya teman-teman ya, sampai tangan kita tempelkan kayak gini ke finalnya, tangan kita kepanasan, tangan kita nggak kuat. Nah itu insya Allah tidak akan pernah terjadi teman-teman. Jadi umumnya kita tempel sampai berapa menit ya masih aman-aman aja walaupun kita geber seperti itu teman-teman ya. Pastikan juga kipasnya terpasang dengan baik, sirkulasi udara yang ada dalam box. Paham teman-teman? Oke, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita untuk menghitung rumus reaktif atau muatan listrik dari driver. Nah muatan listrik dari driver ini nilainya harus sama dengan yang ada di PSU tadi teman-teman. Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. I nya berapa? 25 ampere. V totalnya berapa? 70 kali 2 karena 2 fase dikali dengan cos P nya berapa? 0,8 sama dengan 2800 VA. Ini sudah sama juga teman-teman dengan muatan listrik PSU tadi. Berarti antara PSU dan driver sudah klop, sudah oke nih, sudah oke punya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya setelah itu tadi sudah oke ya untuk jam sol. Jadi langsung kita mencari untuk transistor final yang harus kita pasang nih. Menentukan transistor final yang harus kita pasang ya. Daya
PSU tadi atau daya driver sama saja nilainya 3500 watt, kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan final Sunken sesuai dengan datasheet yang ada, maka dayanya per setnya 200 watt. Kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba sesuai dengan datasheet yang ada, maka dayanya yaitu 150 watt. Seperti itu ya teman-teman. Maka kita ambil contoh dua-duanya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan final Sunken, maka 3500 dibagi dengan 200 sama dengan Sunken ya teman-teman, 17,5. 17,5 nilai 5 ini mendekati nilai 10, maka kita bulatkan di 18 ya. 18 set. Nah, kalau misalkan nanti 18 set ini ada panas berlebihan, maka kita bisa pasang 19 set karena satu set itu sebagai toleransi ya. Satu set toleransinya. Paham teman-teman? Jadi bisa pasang sebanyak 19 set seperti itu teman-teman semuanya. Paham ya? Dan untuk final Sunken saya sarankan teman-teman bisa gunakan yang 3858 kalau nggak salah ya. Nah, yang 3858 teman-teman itu insya Allah aman untuk voltase tinggi ya. 3858 Mas Jamsol 3858. Paham teman-teman semuanya? Nah, oke. Kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba, maka 3500 dibagi dengan 150 sama dengan 23,3 atau 24 set. Karena 3 ini kalau kita pasang mungkin ada akan peluang panas ya teman-teman. Maka dari itu kita buatkan di 24 set saja nggak apa-apa. Jadi ketahuan toh itu transistor final banyak sekali yang harus kita pasang. Nah, itulah konsekuensi kalau kita menggunakan trafo yang besar dan voltase yang tinggi. Dasarnya seperti ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Kalau trafonya tinggi maka voltasenya rendah. Kalau voltasenya rendah maka ampernya tinggi. Jadi kalau misalkan ampere kita tinggikan, voltase kita tinggikan, nah ini maka ketemu daya yang cukup besar. Nah, kalau ingin menyesuaikan maka dasar listrik kan seperti ini. Kalau ampernya naik maka voltasenya turun. Kalau voltasenya naik maka ampernya turun. Nah, ini harus kita selaraskan, sesuaikan. Tapi ini menjawab satu pertanyaan, maka ini dapat terjawab seperti ini teman-teman ya, dayanya cukup besar. Transistor final cukup banyak dan semuanya cukup banyak. Contoh soal menentukan jumlah final terhadap beban yang akan kita gunakan. Kita lanjut ke pembahasan ini teman-teman. Ini saya ambilkan contoh beban yang pertama yaitu 3600 watt satu speaker teman-teman ya. Beban yang kedua yaitu 4000 watt kali 2. Wah, kali 2 speaker nih teman-teman. Mantap ini ya. Berapa set final yang harus digunakan? Nah, muatan listrik beban. Kita cari muatan listrik beban dulu teman-teman ya. Muatan listrik beban dari muatan listrik beban dari 3600 watt ya, 3600 watt. 3600 watt. Kita cari muatan listriknya. Jadi kalau teman-teman semuanya menghitung daya listrik, daya beban atau daya beban ya, pastikan muatan listriknya yang kita hitung, maka harus kita konversikan dari daya ke muatan seperti itu. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa mas? 3600 watt mas. Dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm. Sama dengan berapa mas? 450 VA. Wah, cukup banyak 450 VA ya teman-teman. Dengan 450 VA tadi, kira-kira kita butuh final berapa set sih? Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita nanti pasang sebanyak 10 set misalkan, wah nanti dilihat tuh berapa sisa VA nya. Setelah itu kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Kayaknya nggak mungkin tuh kalau 10 set ya. Maka dari itu kita coba untuk 5 set teman-teman. 150 dikali dengan 5 sama dengan 750 watt. 750 watt. Nah, kita cari muatan listrik dari satuan daya watt. Ini masih satuan daya watt, kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 750 dikali dengan cos P nya berapa? 0,8 sama dengan 600 VA. Ini adalah 600 VA ini muatan listrik dari final 5 set tadi teman-teman ya. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya, maka 600 VA dikurang dengan 450 VA. 600 VA ini adalah transistor finalnya.
Transistor final menyediakan 600 VA sedangkan beban hanya butuh 450 VA. Maka sama dengan 150 VA ini adalah sisanya teman-teman. Nah, insya Allah ini sangat aman teman-teman ya. Untuk koil berapa Mas? 4 in bisa, 3 in bisa, 5 in bisa teman-teman. Itu untuk koilnya. Paham teman-teman? Jadi untuk koil besar teman-teman bisa lebihkan dari 150, 100 sampai 200 VA lah, itu insya Allah sangat aman. Atau 150 sampai dengan 200 VA, insya Allah itu sangat aman. Paham teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah, semoga teman-teman gak bosen ya nonton video ini karena cukup panjang. Jadi semoga teman-teman semuanya gak bosen karena kalau niat belajar insya Allah semangat seperti itu. Saya aja memberikan pelajaran insya Allah semangat ya, walaupun ini agak sedikit ngantuk dan juga capek juga mulutnya. Selanjutnya kita lari ke beban kedua, channel kedua lah contohnya. Kita menggunakan beban 4000 watt teman-teman. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa Mas? 4000 watt dibagi dengan R berapa? 8 ohm. Jadi ketemunya berapa? 500 VA. Ini adalah muatan listrik dari 4000 watt teman-teman ya. Nah 4000 watt itu kayaknya kita besar banget, 4000 watt Mas. Aduh besar banget Mas 4000 watt, padahal isinya cuma 500 VA saja. Paham teman-teman? Oke, jadi kita mencari VA, mencari muatan listriknya itu mencari isinya teman-teman ya. Dari daya yang begitu besar menurut kita itu. Kenapa? Ya itu tadi, kalau misalkan kita mencari muatan listrik tentunya itu akan kita bisa menyesuaikan terhadap final yang akan kita gunakan. Final kita contoh menggunakan 6 set. Jadi 150 dikali 6 sama dengan 900 watt. Ya, kalau misalkan dipasang 8 set gimana Mas? Kita hitung saja, sesuaikan dengan ini teman-teman. Kalau lebihnya terlalu banyak nggak usah dipasang, berbahaya pada speaker. Kalau lebihnya terlalu dikit misalkan kita pasang 4 set sajalah. Wah, lebihnya terlalu sedikit, nanti akan beresiko pada transistor final. Wah, seperti itu teman-teman kalau kita mengetahui perhitungannya ya. Berapa? 900 watt. Jadi kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 900 watt dikali dengan cos P nya 0,8 sama dengan 720 VA. 720 VA ya teman-teman. Wah mantap ini. Kesimpulan Mas. Oke, kesimpulannya si transistor final menyediakan 720 VA sedangkan beban hanya butuh 500 VA. Jadi ketemunya berapa? 720 dikurang 500 sama dengan 220 VA. Wah luar biasa teman-teman semuanya ya. Fit coilnya bisa digunakan yang 5 in, 4 in ataupun 3 in. Insya Allah ini sangat aman sekali, sangat aman sekali. Nah, final Toshiba keseluruhan di 23 set. Nah, ini saya menggunakan final Toshiba ya teman-teman ya. Enggak final Sanken. Final Toshiba keseluruhan yaitu 23 set teman-teman ya. Kalau misalkan final Sanken seperti apa Mas? Cara perhitungannya sama. Mas rubah saja 150 jadi 200 watt. Nanti bisa dilihat sisanya seberapa, kira-kira bagaimana seperti contoh yang sudah saya jelaskan ini. Nah, final Toshiba keseluruhannya itu 23 teman-teman ya. Terpakai 10 set teman-teman ya. Kepakainya 10 set, yang ini 6 set, yang tadi ada berapa? 5, 6, 11 ya berarti. Apa sih? Pokoknya final Toshiba 23 set, terpakai 10 set. Jadi sisanya 13 set ya teman-teman ya. 6. Tadi berapa sih? 5 ya. Berarti 11 set ya teman-teman ya. 11 set yang terpasang, berarti ini sisanya 12 set. Sisanya 12 set teman-teman. Nah 12 set ini untuk beban lainnya teman-teman ya, untuk beban lainnya. Jadi bisa menjadi beberapa channel ini teman-teman dalam satu PSU. Ya kenapa? Karena ampere dan voltasenya tinggi, mendatangkan daya yang tinggi. Transistor final sisa banyak untuk beban-beban yang nggak begitu besar menurut kita. Seperti itu, paham ya teman-teman? Berarti sisanya masih berapa? 12 set. 12 set kita bisa misalkan buat contoh nih 3CH nih ya. Saya hitung lagi nih 3CH nih. Nah ini contoh 3CH nih. 3CH 1000 watt. Nah 1000 watt dikali 2 sama dengan 2000 watt. Muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dibagi dengan R. 2000 adalah nilai dayanya ya, 1000 kali 2 dibagi dengan 8 ohm. Ketemunya berapa? 250 VA. Mas kenapa sih kok tetap 8 ohm? Kan 2 speaker. Dalam perhitungan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, yang video ini ataupun video yang lainnya semuanya sama teman-teman. Walaupun 2 speaker tetap kita bagi 8 ohm. Dasarnya adalah kita membagi contohnya gini, dasarnya ini teman-teman ya. Kita memparalel dasarnya teman-teman ya, ada satu beban untuk 2R, atau ini bisa dikatakan speaker mobil teman-teman ya. Ini jelek banget sih ya Allah. Speaker mobil teman-teman ya.
Ini kita ibaratkan 10 speaker mobil double coil. Nah, ini bebannya, ini coilnya ada 2. Nah, ini bisa kita tetapkan bahwasanya kalau kita paralel ketemunya nilainya turun, kalau kita seri ketemu nilainya naik. Dan kalau misalkan speaker dengan beban masing-masing, impedansi masing-masing, kayak 2 speaker 1000 watt kan masing-masing bebannya masing-masing impedansinya, maka tetap dalam perhitungan kita bagikan dengan 8 ohm. Paham teman-teman? Nah, untuk transistor final kita gunakan 3 set saja Mas. Oke, 3 set. 150 dikali 3 sama dengan 450 watt teman-teman ya. 450 watt. Setelah itu kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 450 dikali dengan cos P nya berapa? 0,8 sama dengan 360 VA. Jadi 13 set dikurang 3 sama dengan 10 set lagi. Oh salah, bukan 12 set. Ini 12 set bukan 13 set. Ini jumlah keseluruhan transistor final ya teman ya. Tapi sebelum itu kita lari ke kesimpulan dulu. 360 ini adalah transistor final menyediakan muatan listrik sebesar 360. Sedangkan untuk beban hanya 250, masih sisa 110 VA. Insya Allah sangat aman sekali. Paham teman-teman? Oke, jadi untuk transistor final semuanya ada berapa? Yang sisa tadi 12 set teman-teman ya. 12 set kita kurang 3 berarti masih ada 9 set lagi yang tersisa. Dan ini masih bisa untuk beban yang lainnya teman-teman. Oke. Jadi untuk Mas siapa tadi lupa. Mas sejam sol. Nah, jadi itu luar biasa sekali Mas ya. Seperti saya jelaskan, dayanya cukup besar. Dayanya cukup besar dan juga transistor final cukup banyak. Bisa Mas bagi sesuai dengan beban yang akan digunakan. Jadi bisa dibuat menjadi beberapa channel. Oke teman-teman semuanya, seperti itulah penjelasan dari saya. Jangan lupa buatkan juga ACC kit Microland 7 potentiomodif sebagai pelengkap dari rumus perhitungan ini setelah dirakit. Dan semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah saya siap walaupun saya capek mulutnya. Ini bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah saya siap. Seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan bisa dikoreksi oleh teman-teman semuanya apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat dan lain sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.